damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk bersama-sama kita bersuka cita di hari Minggu ini. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, yes, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, Andi disayang Tuhan. Andi diangkat jadi anaknya, Andi disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Mana gerakannya orang-orang yang dikasihi Tuhan? Mana pujian tariannya pribadi-pribadi yang disayang Tuhan Yesus? Saya. Yeay. Bersyukur banget ya, kita hari ini ada semua karena gift pemberian anugerah dari Tuhan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yes, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku bawa lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, Andi disayang Tuhan. Sebut nama Bapak Ibu sekalian. Andi diangkat jadi anaknya, Andi disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku memuji, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih kita. Sayang, disayang, Andi disayang Tuhan. Andi diangkat jadi anaknya, Andi disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Amin. Ya, Pastor pertama minta maaf tadi mulainya telat 4 menit. Tiba-tiba perlu ke belakang. Jadi hari ini telat 4 menit, mohon maaf. Makasih, ini pujian yang lama
banyak yang terbangkitkan, amin. Banyak yang terberkati, amin. Sekaligus mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus setia tidak meninggalkan kita. Dulu kita muda, sekarang tidak terasa pastor umurnya menjalan ke arah 50. Fisik ini secara jasmani tentu juga ya tua. Tapi saya belajar terus melatih roh ini, semakin kuat, semakin dewasa. Happy Sunday, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada rema yang kita akan dapatkan melalui sabda firman Tuhan saat ini. Selamat mendengarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-20, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Pembacaan sabda firman Tuhan diambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Ya. Selamat mendengarkan puji Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kita lihat beberapa hal di sini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, salah satu alasan mengapa orang Kristen berkumpul beribadah di hari Minggu, karena hari Minggu, salah satu hal di sini Bapak Ibu, selain daripada kita bersyukur memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dia bangkit, kita menang. Dia hidup, kita diampuni. Kita menerima janjinya. Amin. Nah, di hari pertama minggu itu, mereka ya, murid-murid itu berkumpul. Jadi makanya pastor ucapkan selamat hari Minggu, selamat berkumpul, selamat beribadah ya di gereja masing-masing. Karena para rasul pun pasal 20 mencatat itu, mereka berkumpul untuk apa? Memecah-mecahkan roti. Ada kata memecah-mecahkan, ada kata roti. Ini teringat persis ketika Tuhan Yesus memimpin perjamuan. Berarti ketika orang percaya berkumpul, mereka senantiasa mengingat Kristus, mengingat akan pengorbanannya, mengingat tubuh dan darahnya. Maka gereja-gereja juga memberi pelayanan ini, roti dan anggur, tubuh dan darah sebagai simbol pengingat akan Tuhan Yesus. Maka jangan lewatkan ibadah hari Minggu di mana Bapak Ibu bergereja. Ya, kalau 2 tahun lalu kita memang dibatasi PPKM, pandemi, tapi kan bukankah sekarang sudah ada kelonggaran? Bahkan juga kemarin Bapak Presiden mengatakan outdoor sudah bisa untuk lepas masker. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian, orang Kristen, orang percaya, orang Katolik nih, anak-anak Tuhan, jangan lewatkan pertemuan ibadah hari Minggu. Berkumpul zaman now, berkumpul dengan protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Tapi inilah salah satu hal yang Tuhan ajar kita, bahwa hari Minggu mereka berkumpul, mereka memecah-mecahkan roti. Bicara juga ada perjamuan. Bisa perjamuan Tuhan, roti dan anggur sebagai simbol mengingat Tuhan.
atau juga bisa ditambah dengan perjamuan syukur. Misalnya dari gereja atau kumpulan orang percaya, mereka bersyukur, jadi ada menyajikan perjamuan kasih. Itu baik Bapak Ibu, tapi bukan paksaan, melainkan kerelaan. Ya, lanjut. Di sana Paulus berbicara. Saya percaya hamba Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan. Nah, seperti hari Minggu ini, meskipun saat ini Pastor Andy hanya bisa melalui live streaming seperti ini, kodong, tapi nggak apa-apa. Kodong itu bukan selalu kata belas kasihan, kodong itu kata pengantar perasaan. Cie. Ya, nah sekarang kita sudah tahu bahwa salah satu alasan kenapa orang percaya berkumpul di hari Minggu, karena ini, para rasul mencontohkan. Sekarang mereka sharingnya itu luar biasa loh, sampai-sampai tengah malam. Memang kalau sharing tentang firman Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, itu luar biasa, itu menghidupkan. Tapi kalau sharing di luar firman, apalagi yang bukan-bukan, apalagi ngomongin orang, apalagi ngomongin kejahatan, merancangkan hal yang buruk, itu mematikan roh. Ya, makanya di pertemuan ibadah minggu gereja itu ada pujian kepada Tuhan, ada firman dari Tuhan, ada doa kepada Tuhan, ada membawa umat Tuhan persembahan syukur kepada Tuhan, semua untuk Tuhan. Ya, inilah indahnya kita di hari Minggu. Maka jangan tukar ibadah hari Minggu Bapak Ibu sekalian terkasih, ya, dengan jalan-jalan. Jalan-jalan nggak boleh. Iya, utamakan ibadah. Jangan tukar ibadah hari Minggu dengan membara-bara kebencian, sakit hati. Kok bisa gitu? Iya, ada orang memilih tidak ke gereja karena dia sakit hati sama jemaat yang lain atau sama pengurus. Jangan, ya, karena ibadah kita itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Jangan bawa-bawa masalah sakit hati, nggak senang hati, tidak cocok hati. Jangan, ya. Jadi hari Minggu ini saya dorong semua umat Tuhan cari gereja, datang beribadah di gereja masing-masing. Kalau belum bergereja, datangi gereja terdekat dan ibadahlah di sana. Jangan tukar ibadahmu dengan pergi mancing. Oh, nggak boleh mancing, Pastor. Bukan. Utamakan ibadah. Kadang-kadang Pastor pernah dengar, yang penting kita happy dulu. Kalau gereja mah nggak kemana-mana. Undur minggu depan, kita mancing dulu. Jangan sebagai hamba Tuhan mengingatkan, jangan. Utamakanlah ibadah. Carilah Tuhan, ibadahlah. Di sana ada kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Ya, jadi saudara-saudara ke gereja. Kalau pulang gereja, mau family day, mau refreshing, paling tidak yang utama bagi kita manusia roh sudah kita berikan makan. Amin. Nah, sekarang kita maju Bapak Ibu. Ayat yang ke-8. Nah, di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Di sana ada seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya, ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ayat 10, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekatnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Hamba Tuhan ini, dia yakin penuh, dia tahu, dia menyadari ada kuasa di dalam pertemuan ibadah. Janji Tuhan itu digenapi. Apa yang difirmankan itu akan digenapi. Amin. Ayat yang ke-11 berkata, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Jadi mereka lanjutkan
ya, yang tadi memecahkan roti sambil sharing, mereka siapkan untuk perjamuan, Bapak Ibu sekalian, lalu sambil sharing gitu, tiba-tiba ada orang yang jatuh. Dan orang pemeriksa, ya mungkin cek nadinya udah nggak berdetak, jantungnya udah nggak duk 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 duk. Jadi orang berkata, parah atau mungkin sudah tidak ada, sudah mati. Tapi hamba Tuhan tahu persis, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan, ada kehidupan saat mereka sedang sharing firman Tuhan. Saat orang percaya pada Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama, Kitab suci berkata, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Saya percaya berkat Tuhan termasuk nafas hidup dan juga pertolongannya, mujizatnya, doa yang didengar. Keren banget Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata orang itu hidup dan tidak mati. Ini di mana kejadiannya? Saat orang percaya berkumpul, Tuhan Yesus dahsyat beracara. Amin. Ya, setelah itu Paulus berkata, sudah, hus, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Percaya Tuhan Yesus masih ada mujizat. Percaya Tuhan Yesus bahkan yang mati rohaninya bisa hidup kembali dan menerima mahkota hidup yang kekal bersama-sama seluruh orang-orang kudus. Katakan amin. Ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus lanjut memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi dia sharing. Rupanya sharing kebaikan Tuhan itu sesuatu hal yang mengasihkan, bukan menjenuhkan, bukan membosankan. Sharing tentang kebaikan Tuhan adalah hal yang sungguh amat mengasihkan. Sampai-sampai mereka terus berbicara. Semangat mereka, rohnya menyala-nyala. Ayo perhatikan, waktu saudara berkumpul, saudara-saudara beribadah, perhatikan, roh ini menyala-nyala. Tuhan ajar kita tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Kalau kita merasa lebih daripada yang lain, itu sudah ada bibit-bibit intoleransi. Tidak boleh kita sama-sama melayani di bidang masing-masing. Jangan karena Bapak Ibu misalnya jago berkhotbah atau tugas pelayanannya berkhotbah, lantas Bapak Ibu merasa lebih hebat daripada yang lain. Bukan, kita tidak boleh merasa itu. Semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang penting bagaimana kita memuliakan Tuhan, dan dampak dari pelayanan ini membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Teringat ada sebuah ilustrasi. Ada seorang yang melayani Tuhan, dia jago berkhotbah, jago mengajar gitu Bapak Ibu. Lalu ilustrasi ini mengisahkan orang yang merasa hebat ini, ngerti teologi, macam-macam, akhirnya meninggal. Waktu meninggal di sana, untuk mereka menuju pada kekekalan, ya ada nanti dikatakan ada pengadilan tahta Kristus gitu. Nah, di sana juga ada yang meninggal, orang percaya, tapi dia bukan pengkhotbah, juga bukan guru, bukan pengajar. Dia hanya bekerja sekuler sebagai pembawa mobil penumpang gitu. Bisa juga sebagai driver, mungkin driver bis kota dan atau apa gitu. Dalam ilustrasi ini Bapak Ibu, ketika di depan yang merasa bisa berkhotbah ini, ya, merasa jago Alkitab ini, lalu dikatakan di sana, upahmu itu tidak terlalu banyak. Loh, kenapa? Saya ini kan hafal Alkitab gitu. Saya ini kan
jago berkhotbah. Iya, tapi biasanya kalau kau berkhotbah, rohmu tidak menyala-nyala. Kau berkhotbah kedagingan gitu kira-kira. Jadi waktu kau khotbah banyak yang tidur. Mereka tidak nangkap. Mereka khotbahmu itu hanya intelektualmu saja, tidak sampai masuk dalam roh mereka. Loh gitu ya? Iya, kamu khotbah tentang egomu, tentang kedaginganmu, tentang kehebatanmu, tentang kepintaranmu, bukan tentang karya Kristus, bukan tentang kuasa Kristus, bukan tentang Injil Kristus. Jadi upahmu tidak banyak. Karena kau khotbah, orang rohnya tidak menyala-nyala. Bahkan kau khotbah tidak memperhatikan, banyak orang tidur. Padahal dia merasa pintar, merasa hebat, merasa jago. Ya sudah. Ini ilustrasi, tapi mudah-mudahan kita bisa mendapat satu pelajaran. Jadi orang nggak boleh sombong, ya. Lalu next, orang percaya berikutnya sederhana saja. Mungkin juga rambutnya agak-agak acak-acakan, tidak seperti pendeta pastor yang rambutnya klimis gitu. Waduh, wangi, bagaimana gitu rapi. Ini mungkin pakai baju kaos aja kok dong. Rambutnya juga ala-ala begitu. Lalu dikatakan dalam ilustrasi itu, upahmu banyak. Wis, dia merasa tidak layak. Saya bukan siapa-siapa. Saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya tidak terlalu mengerti Alkitab. Bahkan saya tidak pandai berdoa. Saya hari-hari hanya membawa mobil driver gitu. Tapi dia saat mengemudikan mobil gitu, di belakang penumpang-penumpang tidak tidur, tapi banyak doa syafaat. Bisa bayangkan cara dia nyetirnya bagaimana? Apakah saking softnya atau saking menegangkannya? Tetapi setiap kali dia membawa kendaraan, Bapak Ibu sekalian, di belakang orang doa terus, doa. Jadi pelayanannya mungkin sekuler, tapi membuat banyak orang berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang pelayanannya full rohani, full timer, tapi pelayanannya banyak membuat orang tidur. Renungkan saja Bapak Ibu sekalian. Overall, apapun itu, sebagai orang percaya, saudara-saudara, mari jangan lewatkan kesempatan hari Minggu. Selama kita masih punya kesempatan masuk di hari Minggu, jangan tinggalkan ibadahmu. Dalam ibadah ada kita diingatkan, bahkan banyak gereja sekarang sudah membawa pelayanan roti dan anggur, perjamuan tentang Tuhan. Ingat Kristus, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Di sana ketika orang percaya berkumpul, baik mereka berkumpul maupun peribadatan di gereja, ataupun mereka yang belum punya gereja, beribadah di aula, atau mungkin di restoran, atau mungkin di rumah, atau mungkin di gedung serbaguna kah, atau mungkin di mall kah, atau pakai function hall hotel kah. Di sana ada firman Tuhan yang saling menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan di sana juga ada mujizat, ada kesembuhan. Eutikus, dia jatuh, dia parah, mungkin patah, dan sebagian berkata sudah mati, tidak ada lagi. Tapi di dalam ibadah, ini satu gambaran, mujizat masih ada, pertolongan masih ada, karya Kristus masih ada. Dan di ibadah kita diperlengkapi, supaya ketika kita keluar selesai dari ibadah, kita ingat senantiasa kita adalah milik Kristus, ya. Dan saudara-saudara, kita selesai ini 11 dan 12. Setelah di ruang atas, Paulus kembali memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu apa? Tidak mati. Orang muda itu pulang tidak sakit. Orang muda itu pulang tidak cedera. Orang muda itu Bible mencatat, dia pulang dalam keadaan hidup. Barangkali dia datang, dia hidup tubuhnya, tapi mati rohnya. Kenapa? Kenyataannya dia tertidur, dia ngantuk. Dia tidak menerima sharing firman dengan roh yang menyala-nyala. Tapi
saat disentuh dengan kuasa Tuhan, dia pulang. Bible mencatat dia hidup. Wow, manfaat ibadah luar biasa. Engkau datang mungkin dengan berbagai persoalan. Mungkin tidak semua kita bisa mendengar firman dengan utuh, atau mungkin sebagian hamba Tuhan, pendeta, pastor berkhotbah membuat engkau agak terlelap, ngantuk, ditambah kursinya sofa, AC-nya dingin, khotbahnya pastor mungkin slow, panjang, herangan. Tapi di sana ada kuasa Tuhan yang bisa menyentuh yang mati jadi hidup, roh yang padam bisa menjadi menyala-nyala. Jangan tinggalkan ibadahmu. Selamat ibadah, karena ibadah berguna untuk hidupmu hari ini dan hidup yang akan datang. Mereka semua kagum, takjub, dan terhibur akan kuasa Tuhan yang terjadi kepada orang muda ini. Dia pulang dalam keadaan sehat. Tidak mustahil ketika engkau ibadah di gereja masing-masing. Engkau menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, ada roti dan anggur, dan mungkin kalau ada yang bersyukur, ada perjamuan kasih. Dan engkau pulang, engkau membawa kuasa Tuhan. Engkau pulang membawa mujizat Tuhan. Engkau pulang membawa pengalaman dengan Tuhan. Intinya adalah selamat masuk ibadah di gereja masing-masing. Pastor share ini mendorong Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan ibadahmu, karena di ibadah itu ada firman Tuhan, ada roti dan anggur, ada kuasa Tuhan, ada perkumpulan orang-orang kudus di situ. Dalam unity, berkat-berkat dicurahkan. Keren banget kan? Cayo, selamat ibadah di gereja masing-masing, di kota di mana Bapak Ibu tinggal. Amin buat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ini mengajak, mengingatkan kami, juga menasihat kami, supaya kami jadi pribadi yang rajin beribadah, andalkan Tuhan, percaya mujizat, dan juga tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Siapapun kami, apapun panggilan kami, baik tadi ilustrasi sebagai driver, ataupun sebagai pengajar firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pengkhotbah, ataupun orang yang menguasai Bible, kami tidak boleh sombong. Semua yang Tuhan kasih kepada kami, yaitu bagaimana kami melayani dengan baik, dan bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bukan mengajak mereka melihat kepintaran kita, bukan mengajak mereka melihat kehebatan kita, bukan mengajak mereka melihat bagaimana kita akademisnya, dari mana, bukan. Tapi bagaimana orang bisa melihat dari pelayanan ini, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, dan setiap hati itu boleh datang dan kembali kepada kebenaran, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebuah pelayanan Tuhan, sehingga engkau tidak melihat latar belakang kami, engkau bahkan tidak melihat bagaimana kami harus pintar dulu, hebat dulu, tetapi engkau melihat setiap hati yang mau dipakai, yang mau dibentuk, yang mau diisi dengan urapan-Mu menjadi bejana yang layak pakai. Pastor berdoa buat seluruh pemirsa sekalian, hari ini kita menerima berkat yang baru, berkat pengurapan dari Tuhan Yesus, pengurapan untuk kita miliki kerendahan hati, pengurapan membuat kita roh menyala-nyala untuk datang ibadah. Meskipun hari ini kita ada pergumulan, tapi jangan tinggalkan ibadahmu. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup ini, belajar tetap cinta ibadah selama masih hidup. Amin. Ya Aba Bapa, ini kami milik-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini kami anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati seluruh kesehatan Bapak Ibu sekalian.
Pastor berdoa, pemirsa sekalian, diberkat Tuhan panjang umur, sehat-sehat, dan waktu yang terbaik. Dan jika Tuhan izinkan, kita boleh bertemu ibadah sama-sama, atau kita boleh bertemu, pastor berkesempatan melayani Bapak Ibu sekalian, dan kita boleh mungkin satu hari berkumpul di kota di mana Bapak Ibu tinggal, atau pastor menyapa. Ya, sola fide, apapun itu, hiduplah oleh iman. Ingat ibadah, Immanuel, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semua pelayanan dan ibadah saudara-saudara sekalian. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat ibadah, happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.